Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Injil, Good News, adalah kabar baik yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Dalam minggu ini kita belajar tentang hati Bapa. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ke-6, firman Tuhan berkata, "Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Wow, seakan-akan Tuhan itu jahat sekali. Seakan-akan Bapa itu jahat sekali. Ayat ini dengan tegas berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mengapa Tuhan tega melakukan seperti itu? Mari kita belajar bersama. Tahukah saudara bahwa Dia adalah Bapa kita? Sebagai seorang Bapa, Dia bertanggung jawab bukan cuma untuk hidup kita pada hari ini, tetapi juga bertanggung jawab untuk masa depan kita. Apa-apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa iblis tidak pernah ingin kita bahagia. Iblis tidak pernah ingin membawa kita di dalam damai sejahtera. Rancangan iblis adalah menjatuhkan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya Bapa ingin kita menjadi pribadi yang kuat. Bapa ingin kita menjadi pribadi yang tangguh menghadapi segala keadaan yang iblis bisa ciptakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapa lakukan? Dikatakan di sini bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita perlu ketahui kata menghajar di sana dari bahasa Yunani yang artinya adalah melatih kita. Yang artinya adalah mendidik kita, yang artinya adalah mendisiplin kita. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang latihan dari Tuhan tidak enak, disiplin dari Bapa tidak enak. Tapi percayalah, ayat ini berkata dengan sangat jelas sekali bahwa Bapa menghajar orang yang dikasihinya. Dia mendidik kita karena Dia mengasihi kita. Mengapa ini menjadi penting? Ayatnya yang kelima dikatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Hal yang pertama bahwa begini, Tuhan perlu melatih kita, mendidik kita, mendisiplin kita, supaya kita menjadi pribadi yang terlatih, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mengapa ini penting, saudara? Sekali lagi, iblis berusaha menjatuhkan kita. Iblis berusaha membinasakan kita. Waktu kita menjadi pribadi yang terlatih, itu akan menunjukkan bukan betapa hebatnya kita, tetapi akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, karena Bapa melatih kita. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kadang-kadang masalah, pergumulan, pencobaan, ujian, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, bukan untuk menjatuhkan kita. Ingat, bukan untuk menekan kita. Ingat, bukan untuk membawa kita kepada ketidaknyamanan dalam kehidupan. Tetapi karena Bapa ingin menjadikan kita anak-anak yang tangguh,
anak-anak yang tidak mudah menyerah, anak-anak yang tidak mudah putus asa. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu pencobaan itu terjadi, Ia memberikan jalan keluar supaya kita dapat melewatinya. Itu sebabnya memang dalam hidup ini harus kita mengalami sesuatu yang kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah, Bapa pasti memberikan jalan keluar. Bapa pasti memberikan kekuatan. Bapa pasti, sekali lagi, Bapa pasti menyertai, mengasihi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa Amsal 13 ayat yang ke-24 dikatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bapa tidak menghajar kita dengan brutal. Bapa tidak menghajar kita dengan amarah. Tetapi Bapa menghajar kita dengan kasih. Karena kenapa? Karena menurut Bapa, didikan itu penting. Menurut Bapa, disiplin itu penting. Penting buat melatih kita untuk di masa yang akan datang. Bapa tidak mau kita menjadi anak-anak yang manja, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapa ingin melatih kita. Kalau bukan Bapa yang melatih kita, maka dunia atau iblis yang akan mendidik kita. Dan sekali lagi saya katakan, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Bapa mengasihi kita, ada kasih karunia, ada kebenaran, ada kemurahan, ada kekuatan. Itu sebabnya jangan menyerah, tetap percaya. Terus ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada hari ini, pilihlah untuk percaya. Bapak tidak sedang marah kepada kita, Bapak tidak sedang membenci kita, tapi Bapak ingin melatih kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Kalau kita merasa kita tidak kuat melewatinya, ingat satu hal, percayalah, Dia pasti memberikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya. Tetap semangat, tetap percaya. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati anak-anakmu sepanjang hari ini. Apapun yang kami alami sepanjang hari ini, kami tahu Bapa mengasihi kami. Meskipun ada keadaan yang tidak menyenangkan, ada fakta yang membuat kami merasa tidak nyaman, satu hal yang kami percaya, Bapa ingin kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan karena kekuatan gagah kami, tetapi kami bisa melewatinya karena Tuhan menyertai kami, bersama dengan kami, melatih kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati anak-anakku sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas mereka, diberkati, melihat keajaiban, melihat mujizat. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup mengubah beban menjadi